Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu dalam makom tauhid sebagai ruh daripada sebuah ibadah. Salam dan salawat kita takkan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, yang insya Allah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah dalam wadah syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang tak henti-hentinya berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, semoga mendapatkan iman dan ketakwaan yang lebih mabrur kepada Allah, tentunya dengan kita saling berbagi kebenaran terhadap Allah. Para jemaah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam kita melaksanakan perjuangan atau mujahadah menuju hakikat berawal dari hakikinya ketuhanan, untuk mencapai derajat kemaslahatan ibadah, tentulah kita mencari puncak kebenaran. Kalau kebaikan itu sudah pasti sebagai awal, tetapi kebenaran ini sangat menentukan dalam kita menentukan isbatul yakin. Mengambil keputusan sebuah keyakinan itu tidak cukup merasa yakin atau merasa pantas dan ingin menjadikan dengan iktikad yang nekat. Tetapi mengambil keputusan adalah himpunan dari kebenaran yang dijalankan dari wujud dan maujud ilmu tersebut. Dalam pertemuan saat ini saya akan berbagi tentang apa rahasia di balik kata ilmu dan ma'rifat. Rahasia apa
hakikinya kata ilmu dan ma'rifat ini. Ini kalau kita tidak memahami ke dalamnya dengan daya pandang dan proses peristiwanya dalam mendirikan ilmu dan ma'rifat ini, bisa jadi ini suatu faktor penghalang dalam kita menjalankan munajat batin sir kepada Allah, ataupun dalam makom syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ilmu adalah suatu kesimpulan. Ilmu yang benar adalah kesimpulan dari adanya kodrat yang beriradat menjadi ilmu. Nah, ini kata-kata ini kita bahas dulu ilmu. Ilmu itu adalah kodrat yang beriradat menjadi ilmu. Apa kodrat? Adalah dia. Apa iradat? Adalah aku. Apa ilmu? Maujud dari dia dan aku dalam wujud keumatan. Terlepas kita bicara keumatan, tetapi adalah maujud dari sebuah iradat dan kodrat tadi. Ilmu itu kalau secara sunnahnya disebut dengan riwayat atau pengalaman atau pengetahuan. Tapi secara kodrat, ilmu itu berawal dari alif lam mim dari suku kata. Allahu a'lam. Berdirinya sifat alif pada kodrat, sifat lam pada iradat, sifat makom pada ilmu. Ini dikatakan dengan ilmu. Ilmu kalau kita melihat dari Jabariyah, dia akan menjadi ungkapan cerita dan sejarah. Tetapi kalau kita lihat dari sifat-sifat Allah, kodrat-kodrat Allah, ilmu ini adalah rumus, suatu kesimpulan yang mana terjadi dari riwayat 28 sampai 29 langkah sehingga terkumpul menjadi wujud. Wujud ini adalah dilahirkan ilmu ini dari peristiwa Tuhan, dari alif sampai ya. Bukan alif sampai ya itu ditulis dengan abjad, bukan berdasarkan abjad. Al-Quran tidak kenal abjad. Tetapi kesimpulan dari perjalanan aku sebagai kodrat dengan keinginanku menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat yang berkehendak. Yang berkehendak itu adalah ilmu dariku dan ilmu itu adalah aku. Nah, ini adalah bahasa munajat yang sulit diterjemahkan oleh orang yang tidak bermakom ke tauhid. Dengan kita melihat dari sisi ilmu, maka ilmu inilah yang kita katakan dengan sebuah kodrat. Berkodratnya, bermaujudnya kodrat menuju iradatnya adalah ilmu. Ini sangat sensitif dengan perbedaan ilmu itu sebuah pengetahuan. Ini sangat berbeda. Tapi kalau kita mengungkap kepada rahasia hakikinya ilmu, ilmu itu adalah himpunan perjalanan wujud dan maujud. Kalau kita lihat di Al-Quran, dia sudah nyata pada hijaiyah. Tertulisnya Allah berlambangkan alif, tertulisnya batin berlambangkan ba. Ini adalah penampakan hijaiyah yang telah terhimpun menjadi ilmu. Ilmu itu tidak bisa kita lihat sebagai sebuah kodrat zahir, tapi terlihatnya dia zahir. Juz amma. Juz itu adalah umat
Ama ini adalah amal umat yang dibuat dari perjalanan amaliyahnya, perjalanan ibadahnya, qadratnya yang berwujud menjadi ilmu. Ini ilmu. Hal yang dikatakan dalam salah satu ilmu filsafat itu dikatakan bi abdihi darajatun fil ilmi. Ilmu itu adalah adab, itu lebih tinggi derajat daripada ilmu. Adab ini apa yang dimaksud dengan adab pada ilmu? Adab ini bukan tata tertib, tetapi rukun dari ilmu itu tersebut. Itu dinamakan dengan adab. Umpamanya kita mau menaiki sejadah di masjid. Ini kita menginjak karpet apa menginjak sajadah? Sementara itu adalah nama surat Al-Quran pada Al-Quran. Nah ini, dan siapa yang menaiki sajadah ini? Apakah ini sudah diri sifat atau diri kodrat? Nah sama, itu butuh ilmu. Dan diri ilmu inilah yang benar-benar menjadi wujud ilmu. Itu yang dikatakan diri mukmin. Ya, dikatakan mukmin itu adalah kodrat yang berilmu. Jadi kalau kita melihat ilmu itu adalah suatu kodrat yang diiradatkan berupa ilmu. Jadi kenapa kita syirik hukumnya mengamalkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jabariyah alam, keramat-keramatnya alam, khodam-khodamnya alam? Karena lebih mulia lagi sebuah kodrat yang beriradat menjadi ilmu. Jauh sangat lebih mulia. Maka dikatakanlah wujud dari ilmu itu, wujudnya adalah iradah, salah satu hayat yang berkehendak pada diriku sebagai kodrat. Ini riwayat peristiwa yang terjadi sebelum sejarah ini ada, menyatakan kodrat, iradat dan ilmu. Kodrat adalah dia, iradat adalah yang berkehendak, sementara ilmu adalah himpunan wujud dari kehendaknya tadi, yang berkehendak dengan sebuah yang menghendaki. Kodrat dan iradat itu berwujud ilmu. Kalaulah yang berkodrat ini adalah dia, dan yang beriradat ini adalah diri sejati bagi dia, disebut aku, maka terlihatlah dia pada diriku berwujud ilmu. Nah, ini yang dikatakan himpunan alam. Allahu alam, alif lam mim. Berdirinya alif pada alam mim. Mim itu adalah makom disebut dengan ilmu. Dengan demikian, bagaimana al-kisahnya dengan kata ma'rifat? Ma'rifat adalah tayangan dari ilmu. Apa yang dikatakan tayangan dari ilmu? Terlihat aku pada ma'rifat. Tayangan ilmu ini adalah gerak kodrat dari ilmu itu adalah ma'rifat. Ini yang dikatakan dengan kodrat dari ilmu tersebut. Makom dari ilmu. Makom dari ilmu itu disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat statusnya adalah bukan siapa yang melihat, bukan siapa yang dilihat, tetapi terlihatnya ilmu yang berawal dari kodrat yang beriradat akan ilmu. Karena kodrat adalah dia, yang beriradat adalah aku, sifat pada dirinya,
dan ilmu adalah wujud dari yang berkodrat dan beriradat. Status dari itu, ilmu itu adalah ma'rifat atau dikatakan alam pandang. Jadi tidak terpisah. Maka dikatakan keakuanku pada aku, ini disamakan keakuan itu adalah a'u. Nah, ini yang ketiga, ilmu. A'u, wujud pandang. Aku. A'u ditulis ain. Tertulis ain atau pandang. Hanya pandang itu yang dikatakan ma'rifat. Aku pada diriku, memandang diriku. Sementara kodrat, iradat itu adalah aku pada hu. Kalau aku pada hu, ya, ini dinamakan dengan batin murni. Aku, sementara dia adalah yang menggemakan batin murni, maka berwujudlah dia, berkodrat ilmu, berstatus ma'rifat. Jadi ilmu ini berasal dari kodrat gema batin murni yang dikeluarkan oleh kodrat dia dalam sebuah kata hu atau aku. Sebagaimana ternyata ilmu itu adalah perjalanan dia atau kodrat, keinginan kepada keumatan menjadi umat iradat, dan ilmu adalah wujud daripada kodrat dan iradat tadi. Makomnya adalah ilmu. Ma'rifat ini adalah status pandang. Status pandang itu hanya terlihat. Itu yang dikatakan status pandang. Ilmu itu hanya bisa terlihat. Kalau dipahami ke dalamnya, ilmu itu adalah sebuah tayangan dari iradat dan kodrat tadi yang berbentuk penglihatan, disebut diri pandang atau ma'rifat. Jadi antara ma'rifat dengan ilmu ini tidak ada keterpisahan. Ilmu adalah wujud kodrat yang beriradat, baru berwujud ilmu. Sementara ma'rifat adalah memperlihatkan ilmu dari kekuatan maha sucinya Nur Kudus, sehingga tidak bisa ilmu yang halus itu bersembunyi. Karena au muncul aku pada kata pandang. Akhirnya terjadi dua perkara yang terbesar di dalam ketuhanan, yaitu datangnya sebuah kekuasaan itu dari asalnya adalah kekuatan aras dan qudsi. Aras adalah kekuatan kodrat, qudsi adalah kekuasaan pandang. Ilmu adalah aras dan pandangan adalah qudsi atau kekuasaan. Ini yang menonjol di dalam 7 sifat Allah. Apa menonjolnya? Kalau kodrat itu atau ilmu itu dilarikan ke dalam sebuah kodrat awal di tubuh adalah suara. Ya, makanya ayat yang menentukan kata. Timbul kata, timbul huruf dari sebuah kata. Timbul kata menjadi kalimat, timbul kalimat menjadi ayat, timbul ayat menjadi surat, muncul surat menjadi kitab. Itu namanya ilmu. Sementara kedatangannya adalah wahyu yang bisa dilihat,
yaitu terlihat. Tidak ada status bisa dilihat sepenuhnya, karena apapun yang kita lihat itu bukanlah sesungguhnya, cuma dia terlihat. Itulah ma'rifat. Jadi tubuh pandang adalah tubuh ma'rifat berkodratkan akan ilmu sesuai dengan dasar-dasar tajalli hijaiyahnya, tajalli harfiahnya. Makanya kebenaran dari sebuah ilmu tadi adalah dalil yang dilihat dari yang dilihat. Contoh, kita melihat ayat alif, apa dalilmu mengatakan itu Allah? Itu dalil. Ya. Apa dalilmu mengatakan alif itu berstatus kepada Allah? Nah gitu. Itu dalil. Kalau belum punya dalil, belum punya alasan yang tepat sesuai dengan hijaiyah rupiahnya, maka tidak bisa kita melaksanakan akad kaji. Karena akad kaji itu tuangan dari kodrat ayat yang berasal dari ilmu dan ma'rifat. Maka dikatakan ayat itu tenggelam. Ayat tenggelam atau lebur ke dalam kauli. Kauli itu kodrat. Kauli lebur kepada munajat. Munajat itu ayat yang tersirat. Munajat lebur ke dalam ma'rifat. Itulah pandangan. Jadi kalau kita sudah bisa menempati, mengambil dalil atau disebut dengan sunnah pada kajian, sunnah Tuhan, sunnatullah itu berbeda dengan sunnatun Nabi Allah Muhammad. Kalau perbedaan sunnatun Nabi Allah, Rasulullah, kalau Rasulullah, itu namanya sunnatullah. Nah, sunnatullah Nabi Allah. Tapi kalau sunnatullah, kalau Allah Ta'ala wal Quranil Karim. Jadi kalau qala Rasulullah, nah ini beda, ini sunnahnya sunnah Nabi Allah, sabda Rasulullah. Tetapi kalau bida'lihi ma'rifatul haq fil ilmi, dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu. Apa dalilmu melihat sebuah alif? Apa dalilmu melihat sebuah ba? Nah seperti itu. Nah begitulah kita memahami. Pencarian-pencarian peleburan ayat adalah dasar munculnya hakikat. Kalau kita tidak memahami langkah tauhid seperti ini, ma'rifatul asmallah, ma'rifatul izzatullah, ma'rifatul asmallah, sifatullah, af'alullah. Kalau tingkat pengenalan kita belum hakiki, hakikat itu jebakan atau seandai-seandainya, berandai-andai. Akhirnya kita dapat makom berandai-andai kepada Allah. Inilah seumpama dan seumpama. Tetapi kalau kita sudah memasuki areal yang dikatakan hakiki dalam mengalami, maka Jabariyah ini adalah sesuatu jabaran dari peristiwa besar yang dilalui oleh rohani di dalam pencarian. Ini yang dinamakan perjalanan kasroh atau bi atau batin. Ayat itu adalah perjalanan batinnya Allah. Dinamakan dengan kasroh atau bi, sebutannya adalah perjalanan rahasia batin. Jadi dengan kita memahami tidak adanya ternyata perbedaan antara ilmu dan ma'rifat tadi, kita memandang dan kita terlihat, itulah ilmu, itulah ma'rifat. Ilmu beradab, adab ilmu adalah ma'rifat, statusnya yang dimaksud. Jadi kalau melihat
bi abdihi darajatun fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Nah, itulah yang terlihat. Terlihat itu lebih tinggi derajatnya daripada siapa yang melihat atau yang dilihat. Penuh dengan tanda tanya sesuatu yang terlihat. Tetapi sesuatu yang dilihat penuh dengan pertanyaan. Tetapi yang terlihat itu penuh dengan tanda tanya. Disinilah ikatan perasaan hati, karena tanda tanya itu memikirkan, menimbulkan hasrat dan naluri untuk memasuki area itu. Jadi dengan demikian, tidak lagi lah kita mengatakan pada sunatullah ilmu itu adalah sebuah wawasan dan pengetahuan. Dan ma'rifat adalah satu pandangan oleh seseorang yang memandang. Tetapi ma'rifat itu adalah terlihatnya wujud ilmu. Wujud ilmu adalah zahirnya batin. Tetapi statusnya terlihat. Ilmu tidak bisa dilihat. Tetapi kalau yang terlihat itu adalah bagian dari ma'rifat, dikatakan a'u, status aku pada a'u menjadi pandangan. Dan status kodrat pada aku menjadi hu atau gema yang terlihat. Kalau gema sudah terlihat, hu bukan kata lagi berkata aku, tetapi ma'rifatlah yang menyatakan ini aku. Dengan demikian kita sudah memahami dan bisa mengambil sikap untuk menetapkan suatu perkara ilmu dalam diri. Ilmu berdiri terlihat dalam ma'rifat. Ilmu berdiri terlihat seperti ma'rifat. Ma'rifat adalah sesuatu yang terlihat, bukan siapa yang melihat dan siapa yang dilihat. Tapi ilmu bukanlah dikatakan siapa yang menjadi ilmu, dan ilmu itu namanya siapa, tetapi kodrat itu yang berkehendak seperti ilmu. Kodrat itu yang berkehendak berwujud ilmu. Itu kodrat iradat ilmu, dan hayat dia hidup memiliki penglihatan, basar, pendengaran sama, dan perkataan kalam. Hanya ilmulah yang berbicara dan terlihat dalam tayangan ma'rifat. Ilmu ma'rifat inilah satu kesatuan. Insyaallah mudah-mudahan semakin tinggi pemahaman, semakin tinggi derajat daripada baitullah diri kita. Semakin tinggi derajat munculnya baitullah itu berwujud Ka'bah. Ka'bah itu kesempurnaan, yaitu Masjidil Haram. Tidak ada lagi kesalahan dalam hidup. Menarik napas bukan napas yang tertarik, menghembuskan napas bukan napas yang terhembuskan. Semua penuh dengan tanda yang bermakna bagi orang yang berilmu. Alhamdulillah, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur. Mudah-mudahan kita akan selalu berbagi berkah dan berkah, mustajab pada ilmu, mabrur pada ibadah, barokah dunia dan akhirat. Amin. Insyaallah. Baik para hadirin dan jemaah semuanya, demikian pertemuan kita dulu. Insyaallah di lain waktu kita akan sambung lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.